Hai teman-teman channel Eka Sugandi, ketemu lagi dengan saya di channel yang berbicara tentang fisika, slide, dan hal-hal yang berbau teknologi. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff, hukum tentang arus listrik yang dikemukakan oleh yang namanya Robert Gustav Kirchhoff, orang Jerman. Oke, tapi sebelum itu silahkan disiapkan dulu catatannya, siapkan dulu contoh-contoh soal latihannya, nanti kita bahas. Dan penonton YouTube, tentu saja silahkan di-subscribe dulu. Oke, kita langsung saja. Hukum Kirchhoff itu biasanya ada dua. Yang pertama tentang arus pada suatu percabangan, dan yang kedua itu tentang jumlah beda potensial pada suatu rangkaian tertutup. Kita mulai dari yang ke satu dulu. Nanti kita lanjut yang kedua. Setelah itu baru saya akan munculkan beberapa satu atau dua contoh soal untuk kita bahas. Oke, yang pertama hukum Kirchhoff yang pertama kurang lebih ungkapannya itu adalah jumlah arus yang masuk pada suatu percabangan itu totalnya harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Atau sebaliknya, jumlah arus yang keluar dari suatu percabangan itu harus sama dengan jumlah arus yang masuk dari suatu percabangan. Kalau ditulis secara matematis kurang lebih seperti ini. Sigma I in atau masuk itu harus sama dengan sigma. Sigma ini artinya jumlah ya. Sigma I ya, I out ya. Jadi jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar, betul. Oke, bagaimana maksudnya? Contohnya, misal saya punya arus ke sini, kemudian terjadi percabangan seperti ini. Ya, misalkan di sini I1 ya. Kemudian yang ke sini adalah I2 ya, dan yang ke sini adalah I3. Jika mengikuti ini, maka I1 itu jumlahnya harus sama dengan I2 ditambah I3. Atau bisa kita tulis menjadi, karena sigma I in, yang in itu yang masuk adalah I1, itu sama dengan ya I2 ditambah I3. Jadi I2 ditambah I3. Nah, ini yang dari gambar ini ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan ini ada percabangan ke sini, kemudian ada ke sini, ke sini, ke sini ya. Kita buat banyak nih percabangannya di sini. Misalkan ini adalah I1 ya, yang ke sini adalah I2, ke sini adalah I3, ke sini adalah I4, dan ke sini misalkan I5. Ini jadinya I1 ditambah I2 sama dengan I3 tambah I4 ditambah I5. Nah, seperti ini untuk gambar yang ini ya, gitu. Oke, itu hukum Kirchhoff yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, silahkan kalian yang mau komentar boleh di bawah, yang mau ngasih like juga silahkan. Sangat senang saya jika ada yang komentar dan ada yang like video ini. Oke, selanjutnya hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua itu kurang lebih tadi seperti hukum Kirchhoff pertama ataupun ini hukum Kirchhoff kedua. Kalimat lengkapnya kalian bisa baca di buku ya. Saya tidak akan mengungkapkan sama persis dengan di buku, tapi intinya saja. Semoga bahasa dari saya mudah dipahami oleh kalian ya. Jadi hukum Kirchhoff yang kedua intinya dalam suatu rangkaian tertutup ya, suatu rangkaian tertutup itu jumlah beda potensialnya sama dengan 0. Nah, beda potensial itu ada beda potensial atau GGL dari baterai atau sumber tegangannya, ada juga beda potensial hasil perhitungan kita yang adanya arus pada suatu hambatan. Ya, kan di materi sebelumnya mungkin kalian pernah lihat V sama dengan I kali R. Ya. Nah, V sama dengan I kali R. Jadi beda potensialnya itu kita hitung hasil perhitungan ya.
hasil perhitungan I dikali R. Sehingga kalau ditulis secara matematis, hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah sigma I dikali R ditambah sigma epsilon itu sama dengan 0. Ya, ini mewakili untuk tegangan yang ada atau beda potensial yang ada pada suatu hambatan. Kan beda potensial yang ada pada suatu hambatan maka akan timbul arus. Kalau secara matematis ini ya, nah ini beda potensial pada suatu hambatan. Kalau epsilon ini kita sering sebut dengan GGL atau dari sumber tegangan. Artinya pada suatu rangkaian tertutup jumlah beda potensialnya sama dengan 0. Contohnya misalkan ada rangkaian seperti ini. Ya. Sini ada hambatan. Ya, kemudian ke sini kita buat hambatannya 2. Nah, gitu. Misalkan ini 3 ohm. Ya, yang ini 3 ohm. Ya, dan yang ini misalkan 12 volt, ya. Ini 12 volt itu adalah epsilonnya. Nah, jika mengikuti ini, maka jumlah beda potensial pada rangkaian tertutup ini, ya. Rangkaian tertutup sering juga disebut dengan loop, ya. Jadi jumlah beda potensial pada rangkaian tertutup ini itu sama dengan 0, ya. Nah, di pembahasan sebelumnya, di pembahasan di buku-buku juga, kita mudahkan arah arus. Arah arus itu adalah keluar dari positif. Biasanya kesepakatannya seperti itu, sehingga kita tulis I-nya arahnya ke sini. Biasanya untuk arah rangkaian tertutupnya, supaya memudahkan dalam perhitungan, itu gunakan arah yang sama dengan arah arus. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Arah loop, ya, ini loop atau rangkaian tertutup. Bagaimana hubungannya dengan ini? Nah, kita mulai perjalanan dari sini. Set, kalau ketemu hambatan, maka hambatan itu kita kalikan dengan arus. Arah perjalanannya kebetulan sama dengan arah arus, maka ini positif. Positif, ya, I dikali 3 ohm. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, jalan lagi ke sini, ternyata ketemu 3 ohm lagi. Ditambah I dikali 3 ohm lagi, ya. Oke, karena nggak cukup nanti ke bawah ya. Kemudian di sini ada 12 volt. Nanti kita jalan lagi kan tadi dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Supaya memudahkan, kebanyakan kesepakatan kalau perjalanannya ke sini, kemudian ketika ketemu baterai atau ini sumber tegangan, ketemu yang pendek dulu, itu disepakati bahwa nilai GGL-nya negatif dalam perhitungan ini. Jadi kita tulis di sini min 12 volt gitu ya. Dan sama dengan 0. Nah, yang 12 volt ini adalah ini ya. Dan yang ini adalah ini gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan, kita rapihkan. Tanda volt dan tanda ohmnya kita hilangkan saja. Dari tadi kita ngitung ini untuk apa? Sebenarnya kita nyari arus yang ada di sini. Besar arusnya. Sehingga ini menjadi 3I ditambah 3I dikurangi 12 sama dengan 0. 3I ditambah 3I jadi 6I. Dikurangi 12 sama dengan 0. Ya, berarti 6I sama dengan 12. Sehingga I sama dengan 12 per 6. Sehingga I sama dengan 12 dibagi 6, 2. Satuan I, satuan arus adalah ampere. Betul, jadi satuan arus adalah ampere. Jadi biasanya memang seperti ini. Contoh soal yang muncul biasanya menanyakan arus yang ada pada rangkaian tertutup ini. Nah, pada contoh rangkaian tertutup ini, untuk mencari arus, kita manfaatkan hukum Kirchhoff yang kedua. Bahwa jumlah total tegangan atau jumlah total beda potensial pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Sehingga pada contoh yang ini, kita dapatkan dengan cara perhitungan seperti ini, kita dapatkan arus pada rangkaian ini adalah 2 ampere. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk contoh soal hukum Kirchhoff yang memanfaatkan hukum Kirchhoff ke-1, hukum Kirchhoff kedua dalam suatu rangkaian tertutup yang memiliki 2 rangkaian atau sering disebut dengan 2 loop. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ini bermanfaat.
dan terus belajar, banyak baca buku. Semoga kita semakin terbuka wawasan kita untuk suatu ilmu pengetahuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.